Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam hudu'an wa i'tiqadan wa imanan tasdiqan wa ij'alan wa ja'al ikhlasan lahu fil ibadati wa syai'an fi jama'atil afradi wa jama'at. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu baina asasil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini kita kelompok 9 Ulumul Quran. Ini tugas untuk UAS yang akan dijelaskan oleh Mbak Hafidzoh, Meliani Putri, dan terakhir Fahmi Angkat. Next. Nah, jadi topik yang akan kita bahas itu yang pertama itu adalah definisi mukjizat. Yang kedua itu macam-macam mukjizat. Yang ketiga itu kadar dan aspek kemukjizatan Al-Quran. Yang keempat itu mempelajari hikmah ijaz Quran. Next. Nah, dan kan kita dalam materi belajar itu harus ada tahap-tahapan. Yang pertama itu membaca bismillah. Kedua itu niat karena Allah. Yang ketiga itu dipahami. Dan yang kalian yang belum mengerti boleh bertanya, silakan. Next. Baik, kali ini akan dijelaskan oleh saya sendiri, Meliani Putri Dewintasari, yaitu tentang definisi mukjizat. Yaitu mukjizat itu lafaz yang diambil dari isim masdar, atau bisa juga isim fa'il yang berupa pekerjaan yang tidak memiliki waktu. Kemudian secara harfiahnya itu adalah lafaz ini berarti lemah, atau tidak mampu, atau tidak berdaya, atau tidak sanggup. Nah, jadi lafaz ini itu adalah yang diartikan sebagai tidak sanggup sehingga manusia sebisa apapun, sejago apapun tidak bisa menandingi kemujizatan Allah, gitu kan. Nah, terus juga pengertiannya kata mujizat itu berasal dari bahasa Arab yang artinya itu adalah ajaja, yu'jiju, yu'jajar. Nah, dan mukjizat ini apa sih hukumnya gitu kan? Mempelajari mukjizat hukumnya itu adalah wajib. Jadi hukum mempelajari mukjizat ini wajib karena mempelajari rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada Rasul dan iman kepada Nabi. Kalau kita saja tidak percaya kepada mukjizat, bahwasannya kita tidak percaya kepada Rasul dan Nabi. Begitu teman-teman. Next. Nah, di sini itu ada macam-macam mukjizat. Yang pertama itu mukjizat hissi. Mukjizat hissi itu adalah mukjizat yang dapat dirasakan dengan panca indera, terutama indera mata. Memang manusia akan berbeda dalam memberikan pengalaman ini gitu kan. Nah, jadi mukjizat hissi ini adalah mukjizat yang benar-benar ada tapi tidak bisa dirasakan oleh kita sendiri. Contohnya apa? Contohnya mukjizat Nabi Muhammad yang bisa dari tangannya itu keluar 1.400 air dan itu tuh cukup untuk perempuan dan untuk laki-laki. Itu benar kan mukjizat, tapi itu tidak bisa dirasakan oleh kita gitu. Itu namanya mukjizat hissi. Kemudian juga mukjizat akliyah atau ma'nawiyah, yaitu mukjizat yang dapat diketahui atau dipahami kecerdasannya oleh akal manusia. Kemampuannya itu untuk membedakan apa yang dipikirkan serta kecerdasan tersebut yang mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Contohnya itu Al-Quran. Jadi itu perbedaannya, mukjizat hissi itu adalah mukjizat yang tidak bisa dirasakan oleh kita sendiri, tapi yang mukjizat akliyah itu adalah bisa dirasakan oleh kita sendiri sampai sekarang dan masih fleksibel untuk dipakai seperti sumber-sumber hukum, seperti kita punya masalah apa itu jadi bisa memakai Al-Quran. Dan contohnya itu adalah mukjizat hissi juga bisa dicontohkan dengan mukjizat Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh itu kan mukjizatnya membuat kapal kemudian tenggelam, dan itu adalah merupakan mukjizat hissi. Kita percaya bahwasanya mukjizat Nabi Nuh itu beneran ada, tapi kita tidak bisa merasakan, tapi kita harus percaya terhadap mukjizat tersebut. Dan kemudian kita boleh terlalu fanatik terhadap hal-hal yang baik, tapi jangan sampai menandingi kekuasaan Allah. Jadi pada zaman itu jin dan manusia itu dikumpulkan, kemudian ada yang menentang salah satu Quran, tidak percaya adanya Quran, kemudian Allah memberi tantangan. Yang pertama itu adalah modifikasi. Wahai jin manusia, siapa yang bisa membuat 114 surat, silahkan. Ternyata nggak ada yang bisa. Kemudian yang kedua itu, silahkan deh, kalau misalnya nggak bisa buat 114 surat, buat 10 surat aja bisa nggak? Kemudian nggak bisa. Kemudian ya udah nggak apa-apa buat 1 surat aja. Kemudian nggak bisa juga. Itu tandanya sekecil apapun orang, sehebat apapun, ketika dia tidak percaya adanya mukjizat, ketika langsung harus dibuatkan kayak ditantang, tapi dianya tidak bisa, itu berarti mukjizat ini melemahkan manusia. Sehebat apapun manusia itu tidak bisa menandingi kekuasaan Allah begitu. Slide selanjutnya yang dijelaskan
oleh Mbak Hafizah Khairunisa. Baik, selanjutnya yaitu tentang kadar kemukjizatan Al-Quran. Seperti terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Yang artinya, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Namun, di dalam penjelasan surat ini, kita tahu bahwa tidak ada yang bisa menandingi. Bahkan satu surat pun, seperti yang dijelaskan oleh Mbak Meli tadi, maka kadar kemujizatan Al-Quran itu tidak ada tandingannya, jadi tidak perlu diragukan lagi mukjizatnya. Kemudian yaitu tentang aspek kemujizatan Al-Quran. Itu ada 3. Yang pertama, menurut Imam Al-Fatihiyat, aspek kemujizatan Al-Quran yaitu bentuk susunannya yang menakjubkan. Kemudian yang kedua, Abdul Razak Naufal menerangkan bahwa ijazul Quran yaitu al-ijazul balaghi, yaitu kemujizatan dari segi sastra atau balaghah. Kemudian yang ketiga, menurut Rashid Ridho, mengemukakan kemujizatan dalam Al-Quran yaitu susunan dan gaya bahasa. Kemudian hikmah mempelajari ijazul Quran yang akan dijelaskan oleh Fahmi. Hikmah mempelajari ijaz Al-Quran. 1. Jika orang-orang yang hidup semasa Rasulullah SAW telah menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri mukjizat yang banyak, maka sungguh Allah memperlihatkan manusia masa kini mukjizat Rasulullah SAW yang sesuai dengan zaman mereka, dan terbuktilah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah hak. 2. Koreksi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di dunia dengan kemungkinan kaum muslimin untuk maju ke muka untuk mengoreksi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia dan menempatkan pada tempat yang benar, itu adalah jalan untuk iman pada Allah dan Rasul-Nya. Membenarkan apa yang ada pada Al-Quran, pedoman untuk patuh dan tunduk dan saksi bagi penyelewangan agama-agama lainnya. 3. Mengaktifkan kaum muslimin untuk penemuan alam dengan motivasi dan inisiatif keimanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kelompok 9 sudah menjelaskan. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya, karena kebenaran hanyalah milik Allah dan kesalahan datangnya dari kami sendiri. Kalau ada yang baik diambil dan kalau ada yang buruk dibuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.